Selamat pagi. Pemerintah Perhubungan tidak melarang mobilitas kendaraan di wilayah aglomerasi pada masa pelarangan mudik tanggal 6 hingga 17 Mei 2021. Namun, hal ini bukan berarti mudik lebaran diizinkan di wilayah tersebut. Pengertian ini harus ditekankan pada masyarakat agar tidak ada yang salah paham mengenai mobilitas warga sesuai ketentuan dan mudik yang sebenarnya. Lalu, apa sebenarnya pengertian dari wilayah aglomerasi dan wilayah apa saja yang masuk dalam kategori aglomerasi? Tapi sebelum itu, kita lihat dulu mengenai aturan atau larangan mudik oleh pemerintah. Pemerintah pusat telah mengeluarkan atau memberikan larangan mudik lebaran mulai tanggal 6 hingga 17 Mei 2021. Larangan tersebut membuat seluruh moda transportasi baik darat, laut, dan udara akan dibatasi. Adanya pengecualian larangan mudik berlaku untuk pergerakan kendaraan di kota maupun kabupaten yang saling terhubung dalam kesatuan wilayah atau disebut aglomerasi. Menurut Jubir Kementerian Perhubungan, Adita Irawati mengatakan, aglomerasi adalah kota atau kabupaten yang telah diperpanjang yang terdiri dari pusat kota yang padat, umumnya kota madya, dan kabupaten yang terhubung oleh daerah perkotaan yang berkesinambungan. Kementerian Perhubungan menilai wilayah aglomerasi ini memiliki tingkat mobilitas yang tinggi, sehingga wilayah-wilayah ini diperbolehkan untuk melakukan perizinan kendaraan untuk melintas, namun sesuai dengan ketentuan yang sudah ada. Adapun wilayah yang masuk dalam wilayah aglomerasi yang pertama yaitu kawasan Sumatera Utara, tepatnya di Medan, Deli Serdang, Binjai, Karo. Dan selanjutnya di Jabodetabek, seperti di Jakarta, Bogor, Bekasi, Depok, dan Tangerang. Kemudian berpindah kepada wilayah Jawa Barat, yaitu di Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat. Selanjutnya di Jawa Tengah, yaitu berada di Semarang, Kendal, Demak, Ungaran, Purwodadi. Selanjutnya wilayah yang masuk ke dalam aglomerasi masih mencakup yaitu Yogyakarta Raya, tepatnya di kota Yogyakarta, di Sleman, Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul. Kemudian lanjut pada wilayah Solo Raya, tepatnya di kota Solo, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Klaten, dan Boyolali. Dan yang terakhir yaitu berada di Gerbang Kertosusila yang bertempat di Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan yang terakhir Lamongan. Nantinya, sejumlah wilayah aglomerasi ini memperbolehkan mobilitas kendaraan sesuai dengan ketentuan masing-masing. Dan kita akan membahas pihak apa saja yang akan diperbolehkan untuk melintas ketika masa larangan mudik ini. Aturan-aturan yang diberlakukan saat masa pelarangan mudik. Yang pertama pada angkutan darat. Ini merupakan kendaraan yang tidak boleh beroperasi seperti kendaraan bermotor umum, jenis bus, dan mobil penumpang. Selanjutnya kendaraan bermotor perseorangan dan jenis mobil penumpang, mobil bus, kendaraan bermotor, dan ada juga kereta api. Kereta api antar kota dilarang untuk beroperasi, tetapi kereta api di dalam kota akan beroperasi seperti biasanya. Nantinya ada juga sanksi yang dikenakan pada sejumlah masyarakat yang masih akan nekat mudik di tanggal 6 hingga 17 Mei 2021. Yang pertama yaitu kendaraan pribadi ini masih akan bepergian mudik di tanggal tersebut, maka akan diminta untuk putar balik. Pihak dari Kakor Lantas Polri juga mengatakan bahwa mereka akan mengedepankan persuasif, maka jika ada nanti yang melanggar, kendaraan akan diputar balik ke tempat tinggalnya masing-masing. Kemudian untuk travel dan angkutan perseorangan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan undang-undang yang sudah ada. Berlanjut ke kendaraan atau moda transportasi angkutan udara. Nantinya di tanggal 6 hingga 17 Mei
seluruh maskapai dilarang untuk beroperasi untuk sementara waktu. Namun, jika ada maskapai yang melayani masyarakat dengan ketentuan yang sudah dikecualikan untuk dapat memobilisasi di larangan mudik, maka akan badan usaha maskapai tersebut harus mengajukan izin routes existing atau izin flight approval agar dapat berangkat ke kota atau ke luar negeri. Kemudian selanjutnya adalah angkatan laut. Seluruh kapal angkatan laut yang mengangkut penumpang akan dilarang beroperasi. Lalu juga pihak pemerintah Indonesia telah menghimbau kepada para imigran untuk tidak datang ke Indonesia pada masa pelarangan mudik. Dan yang terakhir adalah kapal kargo yang mengangkut bahan-bahan logistik masih akan diizinkan untuk beroperasi secara normal. Adapun angkutan yang diperbolehkan bepergian saat masa pelarangan mudik, yang pertama yaitu kendaraan pimpinan lembaga tinggi negara seperti presiden, menteri-menteri, dan lain sebagainya. Kemudian kendaraan dinas operasional plat dinas, kendaraan TNI dan Polri, kendaraan dinas operasional petugas jalan tol. Ada juga kendaraan pemadam kebakaran. Lanjut ke ambulans, mobil jenazah serta pelayanan kesehatan. Dan mobil barang yang tidak membawa penumpang. Jika ada mobil yang membawa penumpang, maka akan ditegur oleh pihak yang berkewajiban. Selanjutnya, kendaraan pengangkut pekerja migran Indonesia (WNI) dan pelajar dari luar negeri. Jika ada pelajar luar negeri yang mampir ke Indonesia atau ingin kembali ke negara asalnya, maka akan tetap dapat melakukan perjalanan kembali ke negara asalnya, meskipun ada larangan masa pelarangan mudik. Dan yang terakhir yaitu kendaraan pemulangan dengan alasan khusus. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.